Shalom Bapak Ibu, mari kita memulai persekutuan doa kita pada persekutuan doa kita pada sore hari ini. Kita mulai dengan satu ayat Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, Allah dalam kuasa dan kedaulatannya mengizinkan semua terjadi, dan ini semua adalah anugerah karena kasih karunia-Nya kepada kita. Karena itu biarlah kiranya kita tetap belajar bersyukur atas apa yang menjadi kerinduan kita, harapan kita hidup di dalam Kristus. Kita akan menyanyikan lagu ini untuk membuka persekutuan kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Biarlah hidup kita senantiasa bersyukur atas kemurahan Tuhan tersebut. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita ada sampai seperti sekarang ini, apapun yang terjadi. Karena kita yakin dan percaya apa yang Tuhan buat adalah baik. Apapun yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita, semua adalah baik. Kita menyanyikan lagu ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku
Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita akan melanjutkan dengan berdoa. Mohon kesediaan Ibu Sumidah untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Baik, selamat malam buat Bapak Ibu semua. Mari kita mulai persekutuan berdoa ini dengan kita berdoa bersama menyatukan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, betapa kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau sampai saat ini kami semua Tuhan izinkan untuk bersekutu bersama, untuk bersatu hati menaikkan segala doa kami ke hadirat-Mu. Waktu seperti ini adalah waktu yang indah, di mana Tuhan izinkan kami untuk senantiasa berkomunikasi dengan Engkau, menyampaikan segala seruan hati kami kepadamu. Terlebih ya Tuhan, Engkau satukan kami bersama saudara-saudara kami seiman yang masuk di dalam tim ini. Untuk umat kami boleh menaikkan segala doa kami. Sebagai rasa kepedulian kami kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini sungguh Tuhan, kami semua juga merasakan waktu-waktu yang sungguh kurang menyenangkan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, kalau semuanya ini terjadi, Tuhan pasti memiliki rencana yang indah untuk kami semua. Karena itu Tuhan, kami bawa hati kami kepadamu saat ini. Untuk kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk kami tetap selalu berserah kepadamu. Dan menaruh pengharapan hanya kepadamu. Melalui segala seruan doa kami ini Tuhan, biarlah semuanya boleh menjadi berkat bagi setiap kami dan saudara-saudara kami, karena kami tetap menunjukkan rasa kasih kami, sekalipun tidak bisa bertemu secara langsung. Tuhan, inilah kami, inilah hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan persekutuan doa malam ini di dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Amin. Terima kasih, Ibu Sumidah. Betul Bapak Ibu yang kasih Tuhan ya, firman Tuhan dan juga lagu-lagu yang kita nyanyikan, kita yakin semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua ada karena kemurahan Tuhan dan juga Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan adalah baik bagi kita. Nah, ada satu ayat lagi Bapak Ibu yang rindu saya bagikan untuk kita semua, yang diambil dari Mazmur 63 ayat 7 dan 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap malam ketika kita mau tidur, tentulah kita berdoa, dan di dalam doa kita pun juga mengingat betapa satu hari ini, atau mungkin 1, 2, 3, atau 1 minggu ini, Tuhan telah menjadi pertolonganku. Dalam naungan sayapnya, seperti seekor induk ayam ya yang melindungi anak-anaknya dalam naungan sayapnya, anak-anak ayam itu merasa sangat aman. Demikianlah juga kita, ketika kita mengingat
betapa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan ada dan Tuhan menolong kita, kita menjadi merasa aman dan bersorak-sorai. Nah, Bapak Ibu, mari saya ajak kita menyanyikan lagu Lingkup Piku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Aku tenang dalam Kristus, lihat kuasa-Nya dalam keheningan di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasa-Nya dalam keheningan di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu,
Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam naungan sayapnya, di dalam lingkupan kuasa kasih-Nya, kita merasa tenang, kita merasa aman. Dan itu semua Ia lakukan karena Ia sangat mengasihi kita. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Walaupun kita mungkin sering berhenti mengasihi Tuhan. Kita mengasihi diri, lebih mengasihi diri kita, lebih mengasihi milik kita akui sebagai milik kita, padahal itu adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat bahwa Tuhan sungguh sangat mengasihi kita. Dan satu lagu ini biarlah kiranya membangkitkan semangat kita ya, bahwa apapun yang kita alami, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang malu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Memancarkan sinarnya, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tidak akan pernah berhenti. Bahkan dalam segala keadaan, bahkan saat kita berdosa sekalipun kepadanya, Tuhan kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya meneguhkan kita, dan kasih-Nya memberikan kepada kita kehidupan yang baru.
Nah, sebelum kita berdoa untuk menaikkan pokok-pokok doa kita, Bapak Ibu, saya rindu membagikan satu ayat ini ya, dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Luar biasa Bapak Ibu ya. Seringkali kita ini merasa bombongan gitu ya, bahwa kita ini bisa mengasihi Allah. Tapi ternyata sebenarnya yang lebih dulu mengasihi kita itu Allah, baru kita dimampukan untuk mengasihi Dia. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa kita. Ada 3 pokok doa. Pokok doa yang pertama kita akan berdoa untuk negara kita ya. Kita melihat situasi dan kondisi yang darurat di negeri kita ini, sehingga penerapan PPKM darurat itu diperpanjang. Kita berdoa untuk pokok doa ini. Nanti mohon kesediaan Pak Christian untuk menaikkan pokok doa pertama. Kita berdoa untuk PPKM darurat yang diperpanjang. Kemudian kita juga berdoa bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam menangani atau menolong para pasien yang baik COVID maupun yang tidak COVID ya, karena rupanya karena begitu gencarnya atau begitu banyaknya penderita COVID sampai-sampai rumah sakit kewalahan bahkan untuk menangani yang non-COVID. Karena itu kita terus berdoa bagi tenaga kesehatan, dan pemerintah pun juga menggalakkan untuk vaksin yang ketiga bagi mereka. Kita juga berdoa bagi Satgas COVID setempat, terutama ya di Ambarawa ini, dari RT, RW, kelurahan setempat yang juga perlu dukungan doa kita. Karena Satgas COVID ini yang akan selalu ada dan hadir dalam pemakaman-pemakaman COVID, dan bisa sehari mereka bisa ada di beberapa tempat. Nah, kita doakan untuk saudara-saudara kita ini, Satgas COVID di Kecamatan Ambarawa, kelurahan dan juga RT RW setempat. Dan juga perlengkapan kesehatan pendukung, tabung oksigen yang saat ini sangat langka. Kiranya Tuhan juga menolong, kita terus doakan untuk ini, untuk pokok doa pertama. Lalu untuk pokok doa kedua, mohon Penatua Erna nanti mendoakan pokok doa kedua, yaitu tentang pelayanan gereja ya di tengah PPKM darurat ini. Karena seperti hari Minggu yang kemarin Bapak Ibu telah saksikan, perekaman ibadahnya berbeda ya, karena perekaman dilakukan sendiri-sendiri di rumah menggunakan HP. Perekaman pelayanan ibadah secara mandiri. Karena itu kita berdoa untuk proses ini, teman-teman multimedia yang mengedit, terus kemudian para pelayan yang merekam sendiri, membutuhkan waktu dan juga energi. Kita berdoa supaya pelayanan ibadah dapat memberkati jemaat, dan juga jemaat pun bisa melihat dalam tayangan YouTube itu dan ikut bisa mengikuti ibadah dengan baik. Dan juga pelayanan iman secara virtual melalui Zoom yang terus kita lakukan seperti hari ini setiap Rabu, dan saat ini giliran pendoa. Kemudian juga BTS, dan juga sekolah minggu, dan yang lain-lain. Termasuk juga mohon didoakan nanti Penatua Erna ya, minggu depan akan ada pemandu PA ya, pendalaman Alkitab bersama dengan Pendeta Widi. Kita mohon berdoa sekiranya Tuhan menolong untuk kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman Tuhan. Dan juga Satgas COVID gereja yang telah terbentuk. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena Satgas COVID gereja majelis jemaat sudah mengumpulkan saudara-saudara kita untuk menjadi bagian dalam Satgas COVID gereja yang tidak hanya menangani masalah logistik yang selama ini sudah dilakukan oleh Gereja Peduli, tapi juga masalah lain, masalah pendampingan kesehatan dan juga masalah pendampingan yang lain. Karena itu mohon nanti Bapak Ibu juga mendukung, nanti dari Majelis Jemaat akan menyampaikan warta berkaitan dengan Satgas COVID ini, sehingga informasi dibutuhkan untuk mendukung saudara-saudara kita ini. Karena anggota jemaat kita yang terpapar COVID dan yang isolasi mandiri itu banyak sekali ya. Karena itu kita bersyukur untuk Satgas COVID gereja yang telah terbentuk, dan juga berdoa untuk dua pokok doa ini dulu kita
naikkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang beberapa hari ini sedang mengalami pergumulan yang sangat tidak mudah. Bahkan hari ini dengan bertambahnya orang-orang yang terpapar COVID sampai lebih dari 50.000, bahkan yang meninggal hampir 1.000. Bapa di dalam surga, biarlah melalui peristiwa demi peristiwa yang kami alami pada hari-hari ini dan beberapa hari ke depan, biarlah kami boleh diingatkan untuk hidup bersandar sepenuhnya pada kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, baik pusat maupun daerah, sampai ke berbagai pelosok. Biarlah ada kerjasama yang sangat baik sehingga pergumulan wabah pandemi COVID ini boleh ditangani dengan baik. Berkati proses vaksinasi beberapa daerah boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan tolong supaya ada keinginan, kemauan, dan keteraturan di dalam proses vaksinasi sehingga boleh berjalan dengan baik dan dihasilkan kekebalan secara komunal yang semakin terbentuk. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini berjuang keras di dalam menolong setiap orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Berkati supaya mereka pun juga Tuhan jagai kesehatan mereka, Tuhan berikan imun yang terbaik, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, sehingga mereka boleh menangani dengan sangat baik di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah ini. Berkati mereka yang juga terpapar dan terinfeksi, biar Tuhan berikan kesembuhan, sehingga mereka boleh kembali lagi mengerjakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Satgas COVID di berbagai daerah, termasuk di Ambarawa, yang begitu banyak yang harus mereka kerjakan hari demi hari. Bapak berkati supaya mereka pun juga diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga kekuatan ekstra untuk mereka boleh mengerjakan yang terbaik ya Tuhan. Berikan hikmat di dalam berkoordinasi satu dengan yang lain sehingga ada kesehatan. Dan kami rindu ya Tuhan, Bapak berkati untuk keluarga mereka juga, sehingga mereka pun juga mulai menikmati dan mengerjakan tugas dengan damai sejahtera. Kami saat ini juga berdoa ya Tuhan untuk peralatan-peralatan, obat-obatan secara medis yang sangat dibutuhkan untuk setiap orang-orang yang terpapar dan terinfeksi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Baik itu oksigen, vitamin, obat-obatan. Biarlah Tuhan berikan kecukupan buat bangsa dan negara ini. Segala usaha sudah dilakukan. Tetapi ya Tuhan, kami juga mengingat ada orang-orang yang begitu serakah, begitu jahat, dengan menimbun oksigen, menimbun vitamin dan obat-obatan, mempermainkan harga dan sebagainya. Tuhan, biar Tuhan memberikan keadilan untuk mereka dan aparat penegak hukum boleh menangani dengan sangat baik. Di tengah-tengah PPKM darurat ini yang diperpanjang, ada begitu banyak pergumulan yang harus dihadapi setiap kami, masyarakat Indonesia, baik aparat penegak hukum maupun kami masyarakat. Biarlah ada kesehatan, kesepahaman yang sama untuk kami boleh berjuang bersama-sama mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Bapak di surga juga kami menyerahkan untuk setiap orang-orang yang memiliki rencana-rencana yang sangat jahat dan keji, di mana mereka menyebarkan hoax. Berkati supaya mereka pun juga boleh ditangani oleh aparat keamanan dengan tegas dan adil, sehingga tidak menimbulkan keresahan, ketakutan, kekhawatiran, dan bahkan kelalaian hidup sembarangan di tengah-tengah situasi kondisi yang demikian. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara yang kami cintai ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih dan anugerah-Mu saja yang menopang
Dan kami pun boleh belajar bergantung sepenuhnya pada Engkau untuk hidup takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Jika kami menilik kehidupan kami Tuhan, dari manakah pertolongan kami Tuhan? Pertolongan kami hanya datang daripadamu saja Bapa. Karena itu pada malam hari ini Tuhan, bersih hati kami anak-anakmu datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, yang kami bisa rasakan di tengah badai seperti ini Tuhan. Kami tahu Bapa, kadang-kadang kami merasa seperti tidak sanggup melihat keadaan sekeliling kami. Tapi satu hal, janji-Mu buat anak-anak-Mu sungguh luar biasa. Damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami, janji hidup kekal yang Kau berikan kepada kami, itu membuat kami bisa berdiri saat ini. Dan Bapa, kalau saat ini juga Tuhan boleh memberkati gereja-Mu, GKI Ambarawa, untuk mengadakan pelayanan-pelayanan secara virtual. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Kami tahu Tuhan, secanggih apapun peralatan yang kami punya, tapi tanpa campur tangan Tuhan, tanpa hati yang mau mengasihi Tuhan dan sesama, maka semuanya itu tidak berguna. Karena Tuhan, kami mau menyerahkan setiap kami sebagai pelayan Tuhan yang melayani di ibadah minggu maupun pelayanan-pelayanan lain. Mari Tuhan, Tuhan mau menolong kami, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, boleh benar-benar berkenan kepadamu, boleh benar-benar menjadi berkat bagi jemaat-Mu maupun orang-orang yang membuka channel YouTube kami ya Tuhan. Saat ini kami berdoa setiap pelayan yang sudah Tuhan pakai untuk melayani ibadah. Saat ini mereka tidak bisa berkumpul di gereja Tuhan karena situasi seperti ini. Dan dengan segala keterbatasan mereka harus memulai perekaman dari rumah. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan ketenangan Tuhan. Sehingga saat mereka melakukan perekaman, mereka boleh diperlengkapi oleh kasih Tuhan. Mereka boleh melaksanakan perekaman dengan baik. Sehingga hasil yang didapatkan pun Tuhan boleh dinikmati oleh anak-anak Tuhan, baik yang berada di GKI Ambarawa maupun orang-orang yang membuka dan ingin melihat channel ini, dan mereka boleh mendapat berkat daripadanya. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat tim multimedia yang mereka akan bekerja lebih keras lagi karena harus mengedit, harus menggabungkan video-video yang ada sehingga boleh menjadi satu kesatuan yang baik. Bapak, sungguh kami percaya ya Tuhan, Engkau akan menyertai anak-anak-Mu ini, Engkau akan memberikan hikmat, Engkau akan memperlengkapi mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan virtual lainnya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami tidak bisa menyentuh secara tatap muka. Tapi Tuhan, kami percaya ya Bapak, setiap apa yang kami lakukan, baik untuk BTS, untuk remaja, maupun anak sekolah minggu, maupun untuk orang-orang dewasa yang setiap hari Rabu kami lakukan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyentuh hati kami masing-masing. Setiap jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kerinduan, baik dari anak-anak sampai orang dewasa. Tuhan berikan kerinduan untuk mau berkumpul, untuk mau bersama-sama mengikuti setiap acara-acara yang kami lakukan. Sehingga ya Bapak, kami boleh dikuatkan, tidak saja oleh makanan jasmani, tapi oleh makanan rohani. Kami boleh saling menopang satu dan yang lain lewat saling menyapa, walaupun hanya lewat Zoom atau kanal YouTube Tuhan. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan setiap pelayanan kami. Minggu depan akan ada pelayanan pendalaman iman yang akan dipandu oleh Pendeta Widi. Tuhan, kiranya Tuhan mau mempersiapkan kami semua, baik sebagai jemaat maupun Pendeta Widi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, supaya kami punya kerinduan untuk lebih-lebih lagi mengenal Tuhan. Supaya kami di dalam kehidupan kami boleh menjadi berkat. Tidak buat keluarga kami sendiri, tapi juga buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami percaya, karena kami yakin, kalau kami bisa merasakan kasih Tuhan, maka kasih Tuhan yang sudah kami terima itu bisa kami alirkan kepada orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan, kasih-Mu begitu nyata buat gereja kami. Saat ini Tuhan, oleh kasih-Mu, Engkau boleh menggugah, memberikan
kerinduan buat anak-anak Tuhan yang rindu melayani sebagai Satgas COVID. Dan saat ini sudah terbentuk Tuhan. Tuhan, sungguh tidak mudah pekerjaan ini. Banyak hal yang harus dikerjakan. Banyak hal yang harus dipikirkan. Banyak hal Tuhan yang harus kami lakukan untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan menolong saudara-saudara kami. Mari Tuhan, Engkau mau menolong kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami kemampuan, memberikan kami hati yang rela melayani, dan juga Tuhan memberikan kami hati yang mau taat. Sehingga ya Bapak, di saat kami menggebu-gebu melayani Engkau, di saat kami harus melayani sesama kami juga tetap taat untuk menjaga kesehatan kami masing-masing. Sehingga ya Bapak, apa yang kami lakukan boleh benar-benar Tuhan, boleh memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami juga mohon ampun untuk segala dosa kami, untuk tidak tangkap kami yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Christian dan Penatua Erna. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tentu sekali ya situasi negara kita, bahkan juga situasi di Ambarawa, sungguh tidak berita-beritanya itu sangat tidak nyaman begitu ya, karena banyak yang kita dengar saudara-saudara kita, tetangga kita, sebelah kita, bahkan keluarga kita yang terpapar COVID, kemudian harus isolasi mandiri, bahkan Bapak Ibu kalau kita ingat di warta genap 1 minggu ini ya, seolah-olah setiap hari saudara kita dipanggil Tuhan. Dan tentunya ini satu berita yang, satu situasi dan keadaan yang sangat tidak menyenangkan, sangat tidak nyaman bagi keluarga yang berduka, tetapi biarlah kiranya kasih Tuhan yang memampukan, meneguhkan, dan menghiburkan keluarga. Nanti kita akan berdoa untuk pokok doa ini, tapi sebelumnya saya rindu kita menyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Biarlah lagu ini juga menjadi berkat ya bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang isolasi mandiri, yang berduka karena anggota keluarga yang dipanggil Tuhan, dan termasuk juga kita yang saat ini mungkin mengalami beban-beban tertentu, pergumulan-pergumulan tertentu di tengah pandemi ini. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Penolong yang Setia. Kita belajar untuk menyerahkan segala beban kita kepada Yesus. Ditompul. Gelapkah jalan di kehidupanmu? Kau letih, kau pernah kecewa. Gentar hatimu menghadapi semua, dan tak pernah kau temukan jawabnya. Meskipun telah kau coba dengan kuatmu, tapi semuanya tak berarti. Walaupun dengan segala tangis dan air mata, tak pernah kau temukan jawabnya. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Dialah penolong yang setia.
Ingatlah selalu janjinya, Dia tetap serta kita menghadapi hidup ini. Hanya adalah jawaban bagimu. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Dialah penolong yang setia. Sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Dialah penolongmu. Dialah penolongmu. Yesus penolong yang setia. Setia. Yesus penolong yang setia. Ya, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok doa yang ketiga. Nanti akan saya doakan. Ada satu kenyataan Bapak Ibu ya, tadi sudah kita doakan bahwa kalau kita tidak berbagian di dalam menangani COVID ini melalui Satgas COVID yang sudah dibentuk gereja, puskesmas bisa tumbang karena sudah sangat overload. Karena itu kita terus doakan supaya Satgas COVID gereja yang sudah terbentuk ini pun juga dapat menjadi berkat bagi jemaat. Dan pokok doa ketiga ini adalah kita berdoa untuk pergumulan jemaat, baik ekonomi maupun kesehatan, dan juga anggota jemaat kita yang berduka dan sedang menjalani isolasi mandiri. Untuk anggota jemaat kita yang berduka, bila kita ingat beberapa 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, keluarga Pak Wi, di mana Tuhan sudah panggil beliau, kita pelayanan waktu itu juga dengan protokol COVID. Kemudian setelah Pak Wi, kemudian Ibu Panut, kemudian Ibu Petra, Bapak Kirman, Pak Kaswito, Saudara Dani Milono, dan terakhir ini Tante Jun. Saudara-saudara kita ini dalam proses pemakaman maupun kremasinya menggunakan protokol COVID. Karena itu situasi yang sangat tidak nyaman, saudara. Tetapi biarlah kiranya kita terus berdoa bagi saudara-saudara kita ini, terus Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Ini juga dengan saudara-saudara kita yang sedang menjalani isolasi mandiri, biarlah mereka juga diberi kekuatan dan ketenangan ya oleh Tuhan, sehingga bisa menjalani isolasi dengan baik, tertib untuk melapor, sehingga pantauan kesehatan maupun pantauan sosial itu juga tetap berjalan untuk tidak membahayakan ya atau tidak merugikan sesama, karena dengan menjalani isolasi mandiri dan juga dengan tertib protokol kesehatan, itulah wujud
kita mengasihi sesama, saudara. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita bertanggung jawab sebagai pribadi, juga bertanggung jawab sebagai sesama bagi orang lain, bagi sesama kita. Menjaga mereka juga. Karena itu mari kita sama-sama menaikkan pokok doa ini. Sekaligus doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, sungguh Tuhan kami saat ini bersyukur jika Satgas COVID telah Tuhan izinkan terbentuk dalam jemaat-Mu GKI Ambarawa. Karena itu biarlah kiranya Satgas COVID ini Tuhan mampukan, Tuhan berkati untuk menolong saudara-saudara kami menjadi kepanjangan tangan, membantu pemerintah juga dalam melakukan penanganan-penanganan dari pergumulan-pergumulan COVID yang terjadi di tengah masyarakat, dan secara khusus bagi Jemaat GKI Ambarawa. Karena itu Tuhan, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul, baik karena kondisi ekonomi maupun kesehatan di tengah pandemi ini. Tuhan, Engkau mengerti, Engkau tahu betul apa yang sedang dialami terjadi dalam keluarga anak-anak-Mu. Pekerjaan yang berkurang atau bahkan PHK, usaha yang mandek, bahkan juga kesehatan yang semakin menurun, bahkan juga karena COVID dan harus isolasi mandiri. Tuhan, kami tidak sanggup untuk terus-menerus mengalami situasi dan kondisi yang berat ini. Karena itu kami datang kepadamu Tuhan, mohon kemurahan, belas kasih-Mu, mohon kekuatan Tuhan, mohon kesanggupan dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan anak-anak-Mu, saudara-saudara kami ini melewati semua kesulitan dan kesukaran beban berat yang terjadi. Kami tetap mau percaya Yesus adalah penolong yang setia. Kami tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah ingkar akan janjinya. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya tangan kami terangkat kepadamu dan kiranya Engkau mengangkat kami, menjamah kami, saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Saudara-saudara kami yang kesulitan dalam ekonomi, Tuhan berikan juga, Tuhan berikan jalan keluar. Dan biarlah jemaat Tuhan boleh bergandengan tangan, saling membantu satu dengan yang lain. Bersyukur untuk gereja peduli. Bersyukur untuk jemaat Tuhan yang terus dengan rutin, dengan sukacita, dengan bersemangat, menyediakan sembako untuk didistribusikan kepada saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan ekonomi. Kami juga bersyukur jika banyak di antara saudara-saudara kami yang isolasi mandiri dan terpapar COVID yang akhirnya juga boleh dipulihkan, disembuhkan karena kasih sayang Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Biarlah saudara-saudara kami ini pun juga bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara yang lain yang juga sedang menjalani isolasi mandiri atau terpapar COVID, memberikan semangat dan memberikan support, berbagi dan bersaksi akan pengalaman-pengalaman terpapar dan juga pengalaman isolasi mandiri. Saudara-saudara kami sebagai penyintas ini pun juga Tuhan berkati ketika Tuhan izinkan untuk sembuh dan pulih, Tuhan mampukan saudara-saudara kami ini pun juga menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, saat ini secara khusus kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Wi, di mana Pak Wi Tuhan sudah panggil. Kami juga berdoa untuk keluarga almarhumah Ibu Panut. Tuhan memberkati, Tuhan menghiburkan. Demikian juga dengan keluarga Bapak Sitompul, di mana Ibu Petra Tuhan sudah panggil di usia muda dan dalam kehamilannya. Sungguh Tuhan, biarlah Tuhan tak henti-hentinya terus menolong, menguatkan dan meneguhkan. Secara khusus juga untuk Pak Ronald Sitompul, suami dari almarhumah Ibu Petra. Tuhan terus menolong, memberkati, menghiburkan. Demikian juga dengan keluarga Bapak Kirman, Bapak Kaswito. Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan telah panggil pulang, dan biarlah kiranya Tuhan juga menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Tuhan juga kami berdoa bagi keluarga Saudara Denny Milono. Tuhan panggil anak-Mu, anak muda-Mu ini, dan tentunya kesedihan dan kepedihan dialami oleh keluarga. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, dan Tuhan memberikan penghiburan. Dan juga saudara kami kekasih, Om Kwan,
di mana istri tercinta Tuhan sudah panggil, yaitu Tante Jun, biarlah kiranya Tuhan juga menghiburkan Om Kwan, dan juga putri-putrinya yang ada di tempat jauh di Jakarta dan saat ini boleh ke Ambarawa untuk memberikan support dan saling mendukung satu keluarga. Tuhan menghiburkan juga. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya jemaat Tuhan yang saat ini pun juga sedang menghadapi kondisi-kondisi yang kritis. Tuhan, Engkau akan berikan kekuatan, Engkau akan berikan kesembuhan, Tuhan akan memberikan pemulihan. Tolonglah Tuhan, kasihanilah. Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada bersama mereka di tengah-tengah mereka. Tuhan akan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan, hidup kami senantiasa merasakan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh menghadapi berbagai pergumulan kehidupan ini dengan tenang, dengan damai sejahtera karena Tuhan. Demikian juga untuk setiap kami yang saat ini hadir dalam Zoom, dan juga saudara-saudara kami yang menyaksikan melalui saluran YouTube. Biarlah kiranya Tuhan menolong setiap kami hidup di dalam pengharapan yang penuh kepada Tuhan, dan memiliki sukacita damai sejahtera surgawi, sehingga ketika berbagai kesulitan dan kesukaran menghadang, kami dimampukan untuk melewati dan menghadapinya bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami bersama-sama akan mengakhiri persekutuan doa ini. Biarlah kiranya Tuhan juga terus menopang kami untuk tetap tekun setia di dalam Tuhan, mengikut Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Bapak Ibu, saya ajak kita mengakhiri persekutuan ini dengan menyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku, karena Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku bersarap penuh
Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, persekutuan doa kita berakhir sampai di sini. Tetapi biarlah kiranya kita sekalian, Bapak Ibu, tetap semangat ya. Di tengah situasi yang mencekam, kita percaya Tuhan menuntun dan memimpin langkah kita. Tetap semangat, jangan menyerah, percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan memberkati, selamat malam. Amin, selamat malam semuanya. Sehat-sehat semuanya. Udah. Pak Her kok sampai gini? Ini salon pas obat. Mbak Erna punya. Malam Bapak Ibu, Tuhan. Ya. Sehat-sehat semuanya, nggih. Selamat malam. Terima kasih.